Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mengangkat sebuah pembahasan tentang mengapa Imam Mahdi tidak segera muncul. Sahabat yang beriman dimanapun berada, rencana Imam Mahdi jauh berbeda dengan rencana para nabi alaihissalam. Rencana beliau bukan perundang-undangan, melainkan rencana yang sepenuhnya operasional untuk seluruh dunia. Dengan kata lain, misi beliau adalah menerapkan seluruh pokok ajaran Islam di dunia dan menyebarkan keadilan serta hakikat kebenaran di tengah umat manusia. Terang saja pelaksanaan rencana revolusi global yang menyebarkan prinsip-prinsip keadilan dan hakikat kebenaran untuk seluruh umat manusia ini untuk menuntut sarana, prasarana, dan kondisi tertentu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, di mana semua itu tidak mungkin terpenuhi kecuali setelah waktu yang cukup lama dan tercapainya kesempurnaan yang tertentu pada seluruh aspek kehidupan sosial manusia, antara lain harus terpenuhi, yaitu 1. Kesiapan ruh. Pada tahap awal, masyarakat dunia harus betul-betul haus dan siap untuk menerapkan prinsip-prinsip itu. Selama belum ada permintaan global, maka penawaran dan pemaparan program material dan spiritual apapun itu tidaklah efektif. Asas permintaan dan penawaran tidak hanya berlaku dengan sistem kehidupan ekonomi, tapi berlaku pada penawaran rencana-rencana spiritual, prinsip-prinsip moral, ideologi politik, dan revolusioner. Maka selama di dalam kalbu masyarakat yang paling dalam belum ada permintaan untuk, maka penawaran dan pemaparannya secara luas akan berujung pada kekalahan dan tidak efektif. Imam Muhammad Baqir alaihissalam berkata, pada hari Al-Qaim dari keluarga suci, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan tangannya di atas kepala hamba-hambanya. Tentu dengan demikian akal-akal mereka terpadu dan perasaan mereka menjadi sempurna. Terang saja, laju zaman kekalahan undang-undang materialis, kebuntuan-kebuntuan global, dan keterdesakan untuk umat manusia sampai pada bibir jurang peperangan membuat masyarakat dunia terhimpit dan sadar akan kenyataan bahwa prinsip-prinsip dan undang-undang materialis serta organisasi-organisasi internasional bukan saja tidak mampu menyelesaikan berbagai kendala kehidupan mereka dan menegakkan keadilan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, keterhimpitan dan keputusan serta keputusasaan untuk mempersiapkan masyarakat dunia untuk menerima sebuah revolusi yang fundamental, tentu kita sadar bahwa hal ini butuh waktu panjang, sehingga pengalaman-pengalaman pahit kehidupan akan membuktikan kegagalan seluruh sistem materialis dan organisasi-organisasi manusia dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan.
dalam menegakkan kebenaran dan menjamin keamanan serta kesejahteraan. Pada akhirnya, akibat keputusasaan yang mendalam, muncullah permintaan dari masyarakat dunia untuk merealisasikan nilai-nilai ilahi, dan dengan demikian terpenuhi seluruh hal yang diperlukan untuk sebuah revolusi global dengan kepemimpinan manusia ilahi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian yang kedua, kesempurnaan ilmu dan budaya manusia. Di sisi lain, untuk mendirikan pemerintahan global atas dasar keadilan sangat diperlukan berbagai kemajuan, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan budaya sosial manusia. Dan tentu saja ini juga tidak akan tercapai dalam waktu singkat dan tanpa kemajuan intelektual. Pemerintahan global yang menegakkan keadilan dan undang-undang di seluruh dunia, sehingga setiap orang mendapatkan hak-hak individual dan sosialnya, tidak mungkin didirikan tanpa adanya budaya yang maju dan sempurna di setiap aspek kehidupan manusia, dan ini juga butuh waktu untuk tercapai. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian yang ketiga yaitu kemajuan media komunikasi massa. Pemerintahan yang seperti itu juga tidak bisa ditegakkan tanpa media komunikasi massa yang maju, karena hanya dengan media yang maju, undang-undang dan prinsip-prinsip insani dapat diumumkan dalam waktu singkat. Itu ke seluruh dunia, dan ini tidak mungkin dilakukan tanpa kemajuan industri dalam kurun waktu relatif lama. Kemudian yang keempat, pembinaan sumber daya manusia. Di samping itu, semua tujuan besar dan revolusi global tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang aktif dan produktif. Merekalah yang sebenarnya akan menjadi pasukan revolusi global. Pembinaan bala tentara dan sumber daya manusia yang bersih serta rela mengorbankan segala sesuatu demi tujuan besar itu. Tentu ini tidak membutuhkan waktu yang sedikit, tapi tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bila di dalam hadis-hadis kita membaca bahwa filosofi kepanjangan masa gaib Imam Mahdi adalah cobaan terhadap umat manusia, mungkin maksudnya adalah sumber daya manusia ini, sebab cobaan menurut logika Islam bukan berarti cobaan-cobaan yang biasa atau penyingkapan hal-hal tersembunyi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, melainkan itu maksudnya adalah pembinaan ruh atau mental suci serta pelatihan yang maksimal. 4 hal yang di atas semua membutuhkan waktu yang relatif panjang, sehingga dari berbagai sisi dunia sudah mengalami kemajuan dan masyarakat sudah mempunyai kesiapan mental, ruh, dan intelektual untuk menerima pemerintahan global berdasarkan hak dan keadilan. Ketika itulah rencana besar di atas akan dilaksanakan oleh Imam Mahdi dengan sarana dan prasarana yang khas. Inilah sekelumit dan filosofi gaibnya beliau. Sahabat yang beriman dimanapun berada, salah satu tanda kebangkitan Imam Mahdi yang disepakati oleh hadis-hadis Islam adalah kezaliman telah memenuhi seluruh kehidupan umat manusia, sehingga keputusasaan mendominasi mereka semua. Dan pada hakikatnya begitu kuatnya tekanan kezaliman itu sehingga secara mental umat manusia mengharapkan
terjadinya revolusi baru yang dalam dan mendasar serta dipimpin oleh manusia ilahi atau Imam Mahdi yang kita nanti-nantikan kemunculannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, demikianlah pembahasan tentang sebab atau mengapa Imam Mahdi tidak segera muncul. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini tentu bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam pembahasan ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi pembahasan ini saya ambil dari Hausa Maya Habib Amrullah.